Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Fazrin Ilma Putri Permana. Saya mahasiswa semester 3 Program Studi D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi kepada teman-teman semua mengenai etika dalam berkomunikasi di kantor. Kenapa sih kita harus mempunyai etika dalam berkomunikasi di kantor? Dan apakah penting? Mari kita simak videonya sama-sama. Secara bahasa, kata etika lahir dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya tampak dari suatu kebiasaan. Dalam hal ini, yang menjadi perspektif objeknya adalah perbuatan, sikap, atau tindakan manusia. Pengertian etika secara khusus adalah ilmu tentang sikap dan kesusilaan suatu individu dalam lingkungan pergaulannya yang kental akan aturan dan prinsip terkait tingkah laku yang dianggap benar. Sedangkan pengertian etika secara umum adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Penerapan norma ini sangat erat kaitannya dengan sifat baik dan buruknya individu di dalam bermasyarakat. Dengan begitu, etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruknya, serta kewajiban, hak, dan tanggung jawab, baik itu secara sosial maupun moral, pada setiap individu di dalam kehidupan bermasyarakatnya. Atau bisa dikatakan juga bahwa etika mencakup nilai yang berhubungan dengan akhlak individu terkait benar dan salahnya. Dilansir dari Wikipedia, komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi menurut para ahli diantaranya seperti yang disebutkan oleh Anwar Arifin. Menurutnya, arti komunikasi adalah jenis proses sosial yang erat kaitannya dengan aktivitas manusia serta syarat akan pesan maupun perilaku. Menurut Nuraida 2008, kantor adalah tempat diselenggarakannya kegiatan tata usaha di mana terdapat ketergantungan sistem antara orang, teknologi, dan prosedur untuk menangani data dan informasi mulai dari menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, sampai menyalurkannya. Menurut Siagian 2011, etika komunikasi kantor merupakan suatu rangkuman istilah yang mempunyai pengertian tersendiri. Atau etika komunikasi kantor adalah norma dan ukuran yang berlaku dalam proses penyampaian keterangan yang berlangsung dalam kantor. Oleh karena itu, setiap pegawai kantor dalam menjalankan tata hubungan kantor harus mempunyai yang pertama, kesusilaan atau budi pekerti yang baik, dan yang kedua, kesopanan dalam segala segi kehidupan dan tindakannya. Etika menjadi dasar atau pedoman bagi pegawai dalam berhubungan atau dalam berkomunikasi dalam kantor tersebut. Tapi perlu diingat nih, bahwa etika komunikasi ini tidak hanya harus dilakukan di kantor saja, tetapi harus diimplementasikan dalam segala situasi dan kondisi, dengan siapapun dan dimanapun kita berada. Mari kita gali lebih dalam lagi untuk mencari lebih jauh pemahaman kita mengenai pentingnya etika dalam berkomunikasi di kantor. Nah, pentingnya komunikasi kantor yang beretika dapat menimbulkan dampak yang positif, antara lain seperti yang pertama, menimbulkan rasa kesetiakawanan dan loyalitas antara para bawahan dengan atasan, bawahan dengan bawahan, atasan dengan atasan, dan pegawai kantor dengan instansi yang bersangkutan. Yang kedua, meningkatkan kegairahan bekerja para pegawai. Yang ketiga, meningkatkan moral dan disiplin yang tinggi para pegawai. Yang keempat, dengan menerapkan etika komunikasi, semua jajaran pimpinan dapat mengetahui keadaan bidang yang menjadi tugasnya, sehingga akan berlangsung pengendalian operasional yang efektif dan efisien. Yang kelima, meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap semua pegawai.
Yang keenam, meningkatkan kerjasama atau teamwork di antara para pegawai. Yang ketujuh, menimbulkan adanya saling pengertian di antara para pegawai dan saling menghargai dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Dan yang terakhir, yang kedelapan, etika komunikasi adalah suatu cara untuk mendorong manusia ke arah cara berpikir kreatif dan kritis. Yang pertama ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah penyampaian informasi yang dilakukan secara langsung dengan berbicara. Jenis komunikasi inilah yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dianggap sebagai bentuk komunikasi yang paling efektif dan efisien. Komunikasi verbal bisa dilakukan secara berpasangan, berkelompok, atau bahkan ketika berpresentasi. Dalam komunikasi ini, kita memerlukan kemampuan mendengar yang baik sehingga mampu mengerti maksud perkataan lawan bicara. Selain itu, penggunaan kata-kata yang jelas juga bisa membuat omongan kita lebih mudah dimengerti. Yang kedua, ada komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal biasanya menyampaikan informasi dengan bahasa tubuh, gestur, dan ekspresi wajah. Jenis komunikasi ini lebih cocok ketika kamu ingin memahami pikiran atau karakter seseorang. Contoh komunikasi nonverbal adalah menyilangkan tangan, mengangkat bahu, mengangguk, menggeleng, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal lebih mengutamakan perasaan dan emosi, sehingga kita harus mengerti suasana hati lawan bicara. Yang ketiga ada komunikasi tertulis. Berbeda dengan dua jenis komunikasi sebelumnya, komunikasi tertulis menggunakan media tulisan untuk menyampaikan pesan dan informasi. Dibandingkan komunikasi verbal, komunikasi tertulis lebih bermanfaat karena ada catatan informasi dari komunikator yang bisa digunakan sebagai referensi di masa depan. Biasanya komunikasi tertulis lebih umum digunakan lewat surat menyurat atau di zaman sekarang bisa lewat chatting. Yang keempat ada komunikasi visual. Sama dengan komunikasi tertulis, komunikasi visual juga memerlukan media untuk menyampaikan informasi. Bedanya, komunikasi visual lebih menggunakan gambar, karya seni, sketsa, bahkan grafik untuk menyampaikan pesan kepada pendengarnya. Komunikasi visual biasanya digunakan ketika presentasi untuk menunjang komunikasi verbal dan isi presentasi tersebut. Dalam buku Manajemen Perkantoran Modern tahun 2014, karya Desi Nurhikmahyanti, komunikasi kantor bisa dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu komunikasi formal, informal, eksternal, dan internal. Berikut penjelasannya. Yang pertama, komunikasi formal. Mengutip dari buku Manajemen Perkantoran Profesional tahun 2015, karya Wildan Zulkarnain dan Raden Bambang Sumarsono, komunikasi formal dirancang supaya kantor atau organisasi mudah dalam melakukan pertukaran informasi, baik secara vertikal, horizontal, ataupun diagonal. Komunikasi ini dilakukan sesuai dengan struktur hierarki dalam kantor yang telah direncanakan sebelumnya. Yang kedua, ada komunikasi informal. Berbeda dengan komunikasi formal, bentuk komunikasi ini tidak mengandalkan susunan struktur hierarki, melainkan hubungannya yang sifatnya lebih pribadi. Bentuk komunikasi kantor ini tidak direncanakan, tetapi muncul dari interaksi sosial antar pihak atau pegawai kantornya. Yang ketiga, ada komunikasi internal. Dilansir dari buku Manajemen Administrasi Perkantoran Modern tahun 2007, karya Badri Munir Sukoco, komunikasi internal merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan di dalam internal perusahaan atau kantor. Komunikasi ini dapat dilakukan secara formal maupun informal. Yang keempat, komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal adalah bentuk komunikasi yang dilakukan dengan membawa informasi masuk atau keluar kantor. Dilakukan untuk mencapai tujuan kantor. Biasanya dilakukan dengan pelanggan, masyarakat, ataupun stakeholders eksternal perusahaan. Berikut merupakan beberapa etika yang harus diperhatikan dalam menjalin komunikasi di dunia pekerjaan. Yang pertama, penggunaan bahasa yang sesuai. Dalam berkomunikasi, tentunya yang menjadi sorotan utama yaitu pemilihan bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi antar karyawan maupun dengan pimpinan.
Sebaiknya pemilihan bahasa menggunakan bahasa yang formal, karena bahasa formal merupakan bahasa yang paling aman dan memiliki kesan untuk rasa saling menghargai di dalamnya. Yang kedua, memastikan intonasi suara yang jelas. Intonasi yang jelas akan membuat komunikasi dapat berjalan dengan baik, karena intonasi yang kurang jelas dapat menyebabkan pesan yang disampaikan tidak dapat diterima dengan baik atau biasa disebut dengan miscommunication, sehingga ini dapat menyebabkan kesalahpahaman. Yang ketiga, antusias. Antusias dalam berkomunikasi dapat diperlihatkan dengan cara mendengarkan dengan seksama, memberikan tatapan mata yang berbinar, menunjukkan rasa ketertarikan saat mendengarkan lawan bicara, dan juga menyimak apa yang dibicarakan, dan diakhiri dengan memberikan pendapat atau masukan jika ada dalam pesan komunikasi tersebut. Yang keempat, jangan berbicara arogan. Mendengarkan dengan seksama dan memberikan tatapan mata dalam berkomunikasi merupakan cara yang baik digunakan dalam beretika dengan karyawan maupun dengan atasan. Tetapi dalam menanggapi atau memberi masukan saat berkomunikasi dengan mengeluarkan kemampuan ilmu yang kita miliki, meskipun dirasa bahwa kita lebih pintar terhadap lawan bicara, hal tersebut adalah hal yang harus dihindari. Hal ini akan menjadi sangat arogan untuk didengar oleh lawan bicara dan dapat menyebabkan adanya kesalahpahaman antar pihak. Yang kelima, bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Komunikasi nonverbal merupakan bentuk dari hasil interaksi antar individu dalam berkomunikasi. Ekspresi-ekspresi tertentu dapat dianggap sebagai suatu tanda bagi lawan bicara, sehingga harus berhati-hati dalam memperlihatkan bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah dalam berkomunikasi, supaya tidak memunculkan sikap atau ekspresi yang dapat menyinggung lawan bicara atau sebaliknya. Yang keenam, menjaga sikap profesional. Sikap profesional dalam berkomunikasi dapat terlihat saat kita bertutur kata pada lawan bicara. Sikap profesional merupakan salah satu cara untuk menjadikan kita lebih dihargai dalam berkomunikasi. Tidak diperbolehkan mencampurkan masalah pribadi dengan permasalahan yang terjadi di perusahaan. Hal ini dapat berakibat mengganggu kinerja kamu di perusahaan. Di samping etika dalam berkomunikasi secara langsung, komunikasi tertulis pun memiliki etika tersendiri. Seperti yang kita tahu, pesan singkat bisa membantu kita tetap terkoneksi untuk urusan pekerjaan, entah dengan atasan, rekan kerja, ataupun klien. Namun, hal ini perlu diperhatikan dalam penggunaannya, sebab hal ini akan menentukan seberapa profesionalnya dirimu dan dapat dilihat dari caramu mengirim pesan instan. Maka dari itu, mari kita simak 4 etika berkirim pesan untuk pekerjaan yang mesti kamu perhatikan ya. Yang pertama, memperkenalkan diri menggunakan bahasa yang sopan. Sudah seharusnya berkomunikasi dengan etika yang sopan, terutama dalam mengirim pesan. Selain itu, kamu harus bisa menyampaikan secara jelas dan lugas dalam penggunaan kata-kata, agar yang menerima pun akan nyaman dan paham maksud pesan teks yang kamu sampaikan. Jangan sampai mengirim pesan berisikan hal yang langsung ke isi dan tujuan pesan, apalagi tidak mengenal orang tersebut. Maka gunakanlah kalimat pembuka seperti selamat pagi, siang, atau malam. Lalu jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih di setiap akhir pesan. Yang kedua, menggunakan tanda baca yang tepat. Jika salah menggunakan tanda baca, tentu bisa menjadi salah pengertian bagi sang penerima. Maka janganlah menganggap hal ini sepele, sebab kamu juga harus bersikap profesional dalam pekerjaanmu. Perhatikanlah tanda baca, singkatan jangan terlalu pendek, dan juga besar kecil huruf yang digunakan. Semua ini sangatlah perlu agar orang lain akan bisa memahami maksud yang kamu sampaikan. Yang ketiga, hindari mengirim pesan di luar jam kerja. Menggunakan pesan instan, kita bisa berhubungan dengan atasan, rekan kerja, atau klien kapan saja, dan sangatlah mudah penggunaannya. Namun, jangan sampai kamu justru mengganggu mereka ketika di luar jam kerja, sebab setiap orang membutuhkan keseimbangan antara pekerjaan dan kepentingan pribadinya. Sebaiknya, kalau posisi tidak mendesak, jangan menghubungi mereka di saat mereka tidak berada di jam kerja. Yang keempat, hindari menggunakan emoji secara berlebihan.
Menggunakan emoji ketika sedang mengirim pesan teks sangatlah mengasyikkan dan menambah keakraban. Namun jangan sampai memakainya secara berlebihan, sebab kamu juga tetap perlu menjaga sikap profesional untuk kepentingan pekerjaan. Perlu diingat, kita tidak dapat memperlakukan semua orang dengan cara yang sama. Ini juga termasuk dalam penerapan etika komunikasi. Pastinya setiap orang memiliki cara komunikasi berbeda antara satu orang dengan lainnya, termasuk di tempat kerja. Hindari hal buruk ini di saat kita berkomunikasi dengan orang lain, khususnya dengan rekan kerja di lingkungan kantor. Jadi, kesimpulannya, proses penyampaian informasi atau komunikasi, baik dalam lisan maupun tulisan, harus didasarkan pada etika yang ada. Artinya, kita harus menghargai orang lain sebagaimana kita ingin dihargai, dan kita harus bertindak secara profesional di kantor untuk menciptakan citra yang baik bagi diri sendiri dan perusahaan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai etika dalam berkomunikasi di kantor. Sampai jumpa di video lainnya. Bye!